banyak ketemu orang, dan orang tuh beda-beda background pekerjaan, beda-beda cerita, beda-beda background keluarga, beda-beda hobi, ya. Dan akhirnya saya sampai gini, oh ada ya orang kayak gitu ya, lucu juga ya, gitu kan. Saya pengen teman-teman saya perempuan kalau di awal, kalau kamu ninggal suami, ya jangan jadi janda miskin. Oke teman-teman, sekali lagi selamat pagi ya, ketemu lagi dengan gua Johan di segmen podcast MABC Community di segmen khusus rekrutmen. Dan kali ini gua kembali kehadiran wanita cantik ya, jauh-jauh datang dari Surabaya. Ya. Yes, dan inilah dia Melia Suteja. Halo. Selamat pagi. Susah loh ngebuk waktunya Melia sebenarnya. Enggak juga sih, cuman ya karena memang perjalanannya aku pribadi ada tim ya di 3 tempat, jadi tim jadi muter lah ya, muter ya, namanya juga merintis ya, gitu kan. Nah, nanti kalau udah jalan ya udah lah ya. Iya. Lu tinggal telepon gue datang. Asik. Kan teman-teman, jadi kemarin kita habis sesi awarding gala dinner untuk semua Manulifers, dan memang Melia ini kan datang khusus ya. Dirimu datang khusus dari tanggal berapa sih? 23 ya datangnya? 23, dan nanti kan juga akan lanjut trip ya berarti? Ya, dari sini lanjut ke Jogja ya. Lanjut dulu. Di Jogja, ini naik Surabaya lagi. Naik Surabaya lagi. Ya. Trip. Nah, habis itu kan lanjut ya. Turki kan awal Juninya. Ya, jadi we're lucky masih Melia bisa nyempetin waktu bareng sama kita. Jadi gimana kabar? Oke, sehat? Alhamdulillah sehat banget. Harus sehat sih. Luar biasa. Gitu, ya. Kalau tahu IG-nya ada di sini. Dia dari TikTok kita ya. Lu akan tahu ya, Melia tuh orangnya olahraga banget nih sih. Which is gue kurang olahraga ya. Jadi sebelum ngobrol-ngobrol sih, gimana sih ceritanya tuh bisa ngatur waktu olahraga, terus sempat meeting, gimana ngatur waktunya ya? Penasaran aja. Ya, memang basically aku dari muda lah, sekarang udah tua ya, nggak juga sih, masih muda. Itu emang udah suka olahraga gitu kan. Okay. Jadi udah bahkan dari kecil ya, karena keluarga itu olahragawan semua gitu kan, dari kecil, jadi udah jadi habit ya lama-lama gitu kan. Karena tiap pagi bangun pagi, ya kita muslim, kita sholat, dan sebelum melakukan aktivitas apa-apa kita sempatkan 1 jam itu untuk olahraga. Jadi karena kebawa dari kecil, sekolah sampai sekarang kebiasaan pagi harus olahraga. Rasanya kalau nggak olahraga sehari itu badan nggak enak, itu aja sih ya, mungkin perasaan psikis aja ya, cuman ya itu sih akhirnya gimana kita pagi ya sempatkan dulu minimal setengah jam atau 1 jam, pokoknya keluar keringat aja. Luar biasa. Jadi kamu tuh biasa habis ibadah ya kan, habis sholat, terus olahraga, terus baru tuh ya meeting lah, inilah baru jam berapa sih mulai olahraga? Itu dia, banyak orang kalau dalam perjalanan kalau telepon saya di atas jam 8 malam udah pasti nggak bisa. Oh, kenapa? Saya udah tidur. Karena itu udah otomatis ya jam 8, setengah 9 lah maksimal itu saya udah tidur. Karena setiap hari ya jam 4 saya tuh pasti udah alarm. Bahkan saya bangun sebelum alarm saya pasang tuh saya udah bangun. Itu udah otomatis kayaknya. Jadi teman-teman kalau jangan harap deh WhatsApp Melia kalau jam 8 malam besok pagi subuh dibales, itu udah pasti gitu kan. Jadi teman-teman udah pada tahu. Jadi kalau jam 9, setengah 10 saya masih melek, semua tumben lu masih melek. Oke. Nah, kan kalau untuk Melia ya, kita udah pasti tahu lah ya dari profilnya, di profil MABC, di profil Top Leaders ya, dan juga sebagai salah satu Top Business Director bersama dengan tim Gaspol. Nah, jadi kita pengen tahu sih sebenarnya backgroundnya deh. Background dulu sebelumnya tuh kerjaannya dulu sebelum nyantol di sini tuh ngapain? Ya. Before saya di Jakarta itu pertama kali kerja ya, dari saya lulus kuliah itu memang saya langsung masuk di property company, developer company sih tepatnya. Tuh, jadi perusahaan itu ada tanah, bangun, develop, dijual gitu kan. Tapi saya di back office, gitu kan. Jadi dari biasalah ya orang kantoran lah ya. Dari pagi sampai siang dalam perjalanannya ya saya sekitar ada 15 tahun. Otomatis karir juga meningkat, kesibukan meningkat gitu kan. Ya, kalau dibilang
sehari itu ada 48 jam, mungkin saya kerja sehari 48 jam gitu kan. Kalau seminggu 10 hari, mungkin saya kerja seminggu 10 hari. Cuma pada saat itu kebetulan rumah sama kantor deket. Enak dong. Enak, jadi kantorku rumahku gitu kan. Cuma 5 menit nyampe gitu kan. Jadi waktu itu saya nggak ada kendala, anak juga masih kecil, saya nggak ada kendala buat urusan anak atau urusan kantor gitu kan. Dan nanti ya anak ada apa-apa saya makan siang bisa pulang, saya balik lagi gitu kan. Itu seperti itu. Nah kemudian tahun 2016 saya pindah rumah di Jakarta Barat. Mulailah itu ada masalah antara rumah sama kantor, ya kan? Oh iya, kalau itu ya, oke dong. Di Jakarta gitu kan. Di situ saya merasa nggak sanggup gitu kan. Mana ya capek di jalan. Saya merasa loh, akhirnya saya olahraga itu tadi saya jadi kemerungsung lah, misalnya jadi kemerungsung, saya nggak bisa olahraga juga buru-buru, akhirnya dandan di mobil, gitu kan nggak, itu banget. Saya mikir kok gini banget ya, gitu kan. Akhirnya hidup, saya kerja juga udah sini, saya pengen istilahnya pengen menikmati hasil kerja saya, gitu kan. Ya bukannya kemarin selama kerja saya nggak menikmati, gitu kan. Akhirnya saya ngajuin resign gitu kan di tahun 2017 gitu kan, dengan alasan ya karena masalah keluarga lah ya, ada anak saya harusnya kayak gitu. Dan ini saya nganggur. Sempat nganggur. Ya disitulah saya mulai menekuni hobi sepeda. Ya kan, saya pengen, jadi kalau udah cenderung sesuatu tuh nggak mau setengah-setengah gitu kan. Kayak gimana sih gitu. Mulailah latihan, ikut balapan ya balapan RT lah ya gitu kan. Tapi ya itu suatu pencapaian ya, karena tadi biasanya di kantor saya ada apresiasi apa, begitu saya ini di rumah ya biasa bergerak, biasa sibuk gitu kan. Which is background saya waktu itu di Revolver Company, saya bukan di sales, saya memang benar-benar back office. Cuman waktu itu posisi saya terakhir di manager. Gitu. Jadi ya saya bisa manage orang, yang ngatur lah ya, istilahnya manajer itu kan ngatur, itu sih backgroundnya. Jadi ya kalau kerja di developer company tadi bilang ya, sehari 48 jam ya, saya mungkin 48 jam, jadi kerja ya biasa kerja aja gitu. Jadi biasa kerja 15 tahun lebih, pekerja keras, ya kan? Pekerja keras, tapi at the end mutusin resign karena anak. Ya, karena anak. Nah, cuman kan kenapa bisa ke insurance? Ada story apa nih yang terjadi? Selama saya merasa punya banyak waktu. Dari 2017 ya kan, saya bergabung di insurance itu di Maret 2020. Di range waktu itu saya merasa punya banyak waktu. Nah disitulah saya menggunakan kesempatan bahwa saya pengen belajar. Selama ini saya di property developer gitu ya. Ya hal-hal itu aja yang berkutat, saya pengen ke hal-hal lain gitu kan. Karena saya memang orangnya suka apa ya, mencoba sesuatu gitu kan. Nah awalnya saya di hidroponik, bercocok tanam lah ya gitu kan. Saya ikut seminar, ikut pelatihan, kemudian akhirnya sampai sekarang pun saya masih punya kebun sendiri tuh. Jadi sayur-sayur hidroponik kalau di supermarket, Transmart, Ketla, Food Hall itu ada beberapa dari kebun saya. Nah, dan saya bertemu lah nih sama, karena hobi saya tadi sepeda, saya bertemu lah sama si Jo, ini sekarang leader di tim Gaspol. Gaspol kan. Pertama kali memang waktu itu diajak sama Ci Helen, karena saya satu tim sepeda sama Helen Tan gitu kan. Coba ya pertama-tama karena saya belum ada background insurance dan nggak tahu insurance seperti apa, ya nggak ada salahnya gitu kan saya coba, karena saya juga ada training waktu itu belum online ya, masih offline gitu kan. Saya pikir saya ketemu orang gitu, orang baru, insurance saya dapat ilmu baru gitu kan. Jadi saya juga punya waktu karena saya nggak ada office hour gitu. Udah. Nah dalam perjalanannya pun akhirnya why-nya pun berubah ya. Maksudnya setelah saya menjalani gitu kan, kalau ditanya kenapa sih akhirnya pilih sebagai life planner atau sebagai agent di insurance, berjemur insurance gitu kan. Kalau bilang dari pertama saya join sama sekarang udah beda sih alasannya kenapa gitu kan. Kalau pertama memang
ya nggak ada salahnya lah ya, coba aja gitu Gitu, kan. Tapi gitu. seperti tadi saya bilang, saya kalau menjalani sesuatu saya nggak mau setengah-setengah gitu kan ya. Tentu semuanya saya explore Yep. gitu kan. Apa sih, saya bisa apa sih di sini? Gitu. Oh, jadi ketemu dulu sama Helen. Nah, jadi kan kalau di strukturnya tuh berarti Jo ada BD Gen satunya Helen, lalu Aku baru ada Novi ya. Melia. Yes. Oke. Oh, jadi ketemu Helen sama Jo habis itu ya? Ya. Apa sih yang diobrolin? Kalau boleh kepo, asik. Pada saat itu yang diobrolin nggak ada juga ya, cuman waktu itu memang saya sama Cici sama-sama nggak ada background insurance gitu kan. Mel, ikut yuk biar gue ada teman, katanya gitu. Seriusan ngomong Iya, gitu ya? ada teman belajar bareng. Oh, Oke lah oke. Ci, dasar orangnya saya mauan juga ya, kalau diajak enak kok nggak mau gitu kan, istilahnya ya mauan aja gitu kan. Ya udah, jadi kita pada di awal tuh memang di tim belum semuanya masih organik ya, belum tahu insurance tuh, jadi belajar bareng, training bareng Oke. ya, sama Ci Ellen ya pasti sepedaan bareng juga gitu Yes. loh, itu sih gitu kan. Oke. Dan dalam perjalanannya ya kebetulan di sini kami ada mentor ya, the best mentor buat kita ada si Tejo yang Oke. before dia memang ada experience di insurance tuh. Jadi kita kan nggak tahu ya pada saat itu what should we do gitu kan. Ya finally denger sharing gitu Oke. kan, trust the leader ya, sama kayak kita kalau disupirin orang ya, trust the driver ya, Yep, gitu kan. yep. Jadi ya sudah, kamu udah pilih dia, ya kamu harus percaya dia gitu kan. Nah, di sini percaya bahwa si Jo itu nggak mungkin lah leader di sini bikin kita sesat, nggak mungkin. Oke. Tuh, jadi oke, I decide buat dia Google Map-ku. Kalau kita Oh. kemana-mana nggak tahu jalan, ini Nggak kan tahu. nggak ada background ya. Yep. Aku harus ngapain gitu. Nah pada saat itu malam habis itu lockdown, ya kan. Oke, what should I do Jo? Saya nggak tahu, gitu kan. Oke, akhirnya saya putusin, kamu Google Map saya. Kamu bilang kanan, saya kanan. Kamu bilang kiri, saya kiri. Oke. Tuh, itu Oke. sih untuk pertama kali saya jalanin bisnis ini. Oh, gitu oke. kan. Dan ya itu tadi, trust leader, trust mentor, sampai target-target ya, apa yang harus kamu capai, dia pun direct. Kamu mau apa? Oh, saya pengen gini. Oke, kalau gitu kamu harus begini. Oh. Itu saya ikutin semua. Oke. Dan saya bilang sama Jo, kamu kemanapun pergi, saya ikut. Tuh. Jadi ketemu orang kek, atau dia pokoknya kemana aja dia ikut saya. Ya saya nggak ngapa-ngapain, diem aja ngikutin Jo aja. Tuh, saya cuma dengerin itu sih. Oh. Tapi dalam perjalanannya setelah 6 bulan, waktu itu alhamdulillah sih ya, di awal saya ada case gede ya, karena memang saya dulu pernah di properti dan ada beberapa relasi. Akhirnya saya recall back gitu ya, saya just info saya sekarang di insurance, if you need me please call me atau Oke. kasih tahu. Oke. Itu ada case gede, dan pada saat itu kan memang sistem komisi masih support as producer ya. Untuk produser itu masih bagus banget. Yep, Ada yep. case gede, nah langsung dapat komisi gede. Tuh kan. Jadi ternyata bisnis ini saya bisa bantu orang lewat insurance. Ternyata insurance itu memang bagus banget ya, Oke. gitu kan. Jadi kebetulan background saya juga di ekonomi, gitu kan. Jadi ini bagian dari financial planner kehidupan kita, gitu kan. Jadi di mana ya saya pengen teman-teman saya yang ibu rumah tangga, dia juga harus bisa ngatur. Tuh, dan pada saat itu saya bawa insurance ini buat perempuan, gitu kan. Jadi siapa sih yang menikmati ya? Perempuan, gitu Oke. kan, dalam suatu keluarga. Itu sih perjalanannya ya, saya teman-teman saya bahwa pentingnya insurance. Oke. Tuh, saya sounding bahwa karena memang kesadaran insurance di negara kita itu masih kurang ya. Kurang banget. Ya, saya nggak tahu apakah kurangnya itu edukasinya atau mereka yang merasa ya gitulah insurance, Yep. gitu sih. Jadi di sini misi saya adalah ya, saya pengen teman-teman saya perempuan kalau di awal, kalau kamu ditinggal
ninggal suami, ya minimal jangan jadi janda miskin gitu aja sih. Oke. Janda miskin, oh my god. Baru keluar di konten kali ini. Teman-teman semua, luar biasa. Iya dong, ya kan? Tapi ya tadi kan udah sharing perjalanannya Ya. kan. Nah, terus how do you enjoy it? Maksudnya kan gini, karena kan berproses ya. Ya. Terus kan mungkin komen dari keluarga kah, teman dekat, bestie-bestinya Melia. Ya, Tuh ya. gimana tuh waktu itu tuh pas mulai info gue udah di insurance nih. Ya, kalau dari keluarga itu sempet sih ada suatu hal negatif. Oke. Ya kan, insurance itu mindsetnya pada saat itu masih sales. Oke. Ya, pagi saya di Jakarta, sales di Jakarta. Nah, ya kan, tuh Ya, itu sih ya, dari keluarga. ya. Jadi kok kayak gitu kan ya. Trust me lah bahwa di sini kita mau merubah mindset insurance agent yang selama ini ya tanda kutip lah, atau insurance agent yang suka maksa-maksa lah. Jadi kita di sini memang mau merubah apa ya, pandangan orang tentang insurance agent, bahwa di sini tuh bisa dijadikan pilihan karir, bisa dijadikan lu bisa apa ya istilahnya, orang tuh bisa bangga. Oke. Nah, dimanja kita misinya adalah orang bangga jadi insurance agent, jadi life planner, orang Yes. bangga gitu. Jadi itu sih seperti orang bangga kerja di mana kalau dulu ya. Oke. Kerja di bank. Iya, Nah, dulu bank tuh kan masih favorit banget tuh. betul gitu kan. Kerja di mana, di BUMN lah Iya, gitu iya. kan. Kalau pegawai itu dulu orang bangga kalau mau kerja, apalagi kalau udah di gitu ya gitu Iya. kan ya. Oke, nah kita juga membawa bahwa kita bangga kita ada di sini gitu kan. Yap. Nah, itu sih istilah pertama. Oke. Tuh. Nah, terus how I enjoynya ya pasti ya aku lebih punya banyak waktu. Oh, ini dia. Lebih punya banyak waktu, itu yang pertama. Oke. Yang kedua, tadi aku lebih suka apa ya, untuk hal-hal baru. Nah, di insurance ini saya banyak belajar hal-hal baru. Ya, tentang itu produk, nggak melulu tentang produk ya. Hal-hal baru yang saya sukain lagi adalah saya banyak ketemu orang, dan orang tuh beda-beda background pekerjaan, beda-beda cerita, beda-beda background keluarga, beda-beda hobi, Yes. ya, beda-beda cerita, Iya. ya gitu kan. Dan akhirnya saya sampai gini, oh ada ya orang kayak gitu ya, lucu juga ya, gitu kan. Karena selama ini saya utek-uteknya itu aja kan, Yes, gitu. yes, yes. Nah, saya enjoy-nya di situ, gitu kan. And then yang ketiga lagi, saya merasa enjoy pada saat saya ketemu sesama agent di kantor. Tuh. Oke. Saya merasakan di sini itu nggak ada ya, mereka orang sales. Orang sales itu saya merasa mereka lebih religi ya, gitu kan. Karena mereka punya prinsip ya, kita berusaha aja, kita yakin aja, masalah waktu iya atau enggak urusan yang di atas, gitu kan. Nah, energinya tuh beda, itu yang saya rasakan gitu. Kalau saya ke kantor itu saya sumpek-sumpek di rumah lah ya, misalnya sumpek-sumpek di rumah gitu tuh, saya cuma datang aja ke kantor gitu ya, udah duduk aja ngeliat, dulu masih belum online ya. Itu sih saya itu sih yang enjoy di prosesnya gitu kan. Dan perjalanannya ya itu tadi saya harus udah invest waktu, invest tenaga, ya harus ada sesuatu yang menghasilkan. Itu sih. Oke, ya itu bener banget sih. Gue udah invest waktu, kan income juga harus ini dong. Nah, kan sekarang kan timnya Melia sendiri kan terus bertambah ya, terus tambah gede. Nah, kalau boleh share nih ke semua Manulifers, dalam hal lakuin rekrut, ada nggak sih yang tips yang emang suka kamu pakai, atau ada segmen khusus nggak untuk lakuin rekrutmen, atau kayak gimana? Nah, To be honest ya, dalam perjalanannya akhirnya tadi saya di awal bilang bahwa kalau ditanya why-nya di awal kenapa saya gabung sama sekarang, itu ya ada mengalami perubahan. Oke. Ternyata yaitu tadi enjoy di proses. Yeah. Nah, apa sih bisnis ini kamu dapat di apanya gitu kan, untuk dalam hal menambah income. Oke. Tuh. Nah, pada saat dalam perjalanannya ada pandemi. Pandemi belajar ya bahwa ada beberapa sektor yang memang langsung
Turun. Langsung down ya, langsung ya berapa sektor akhirnya di situ dapat ternyata kita nggak bisa ya hidup dari satu sumber income. Jadi ada kondisi tertentu, ada beberapa sektor yang dia harus tiarap gitu kan, seperti itu. Nah jadinya di sini dan saya realize bahwa ya karena pandemi itu akhirnya di rumah saya banyak baca, lebih punya banyak baca, belajar ya, mengetahui bahwa oh iya ya, saya baru realize bahwa dalam perjalanan saya semakin usia saya bertambah, pada saat nanti saya udah usia pensiun, apakah di situ biaya saya berkurang? Enggak, ya kan? Biaya itu tidak berkurang gitu kan. Nah, di sini apabila biaya tidak berkurang, pilihannya adalah kamu menambah income atau mengurangi biaya. Nggak mungkin banget gitu kan. Sedangkan inflasi berjalan terus 6% per tahun gitu kan. Nah, pada saat saya tua, saya berpikir bahwa wah, saya udah tua, saya harus punya income. Saya nggak mau ngerepotin anak gitu kan. Ya, kalau sekarang kita lihat generasi sandwich ya, which is itu terjadi dalam keluarga saya gitu kan. Orang tua saya adiknya banyak ya. So, jadi kami di sini anak jadi curhat ya. Jadi mau minta apa gitu, ntar dulu ya mesti masukin sekolah adiknya yang ini gitu, oke gitu kan. Ya terasa ya, kita nggak mau bahwa anak pun nanti punya urusannya sendiri ya gitu, saya nggak mau ngerepotin gitu. Syukur-syukur sih saya malah bisa ngasih anak gitu kan. Oke. Akhirnya saya berpikir saya explore tentang bisnis ini gitu kan. Oh ternyata bisnis bagus banget ya, karena dengan satu kita sebagai life planner kita bisa dapat 2 income. Oke. Pertama active income, yang kedua adalah passive income. Ya kan? Orang selama ini pikirnya passive income itu adalah kita saham, trading gitu kan. Passive income itu apa sih? Pada saat kamu tidur kamu dibayar, ya kan? Kamu tidur uang masuk, itu kan passive income ya. Itu waktu orang mindsetnya masih saham lah, ya deposito atau investasi yang lain-lain. Ternyata di sini saya bisa dapat passive income juga gitu kan. Berarti ya active income itu apa sih? Kita jualan pribadi, personal sales. Kita jual produk di insurance, kita dapat komisi langsung. Tuh. Itu sebagai passive income. Gimana sih passive income-nya? Saya ajak temen, saya rekrut, ya istilahnya ajak temen lah ya, bukan rekrut. Kalau rekrut tuh kita kayak karyawan ya. Saya ajak temen, yuk kasih tahu bahwa bisnis ini bagus ya. Gitu kan. Kita berpikir kalau active income itu adalah untuk biaya kami saat ini, tapi passive income untuk kita berpikir 5-10 tahun ke depan, atau pada saat kita usia udah bukan masa produktif istilahnya gitu. Nah, passive income itu gimana? Ya kita ajak teman, kita ajarin dia, kita develop dia gitu. Nah, personal salesnya dia, kita dapat namanya overriding. Itu sih. Tuh kalau dari segi income ya, sisi income seperti itu. Nah, saya berpikir oh ya bagus banget ya, karena apa? Dalam perjalanannya bisa dijadikan passive income apa? Karena kita rekrut, contoh lah ya. Saya kalau bilang sama teman-teman saya, bisnis ini adalah makin tua makin jadi. Ya kan, bukan tua-tua apalagi ya. Oh itu beda ya. Beda banget. Saya selalu bilang makin tua makin jadi. Karena apa? Dengan berjalannya waktu, dengan bertambahnya usia kita, ya katakanlah kita dalam 1 tahun mengajak teman 3 orang lah ya. 10 tahun udah berapa orang? Ya kan? 3 tahun, 3 orang, 3 tahun, 10 tahun udah 30. 20 tahun udah berapa? Ya kan? Makin tua makin jadi. Tuh. Terus yang kedua, di sisi active income, ya pada saat kita personal sales, tahun ini kita dapat komisi ya istilahnya gitu. Tahun kedua kita masih dapat lagi komisi dari personal sales kita tahun ini. Dan di tahun yang depan itu kan kita pasti ada sales lagi gitu. Makanya saya, bisnis ini makin tua makin jadi gitu kan. Dimana semakin bertambahnya usia kita, income kita tuh udah pasti bertambah gitu loh. Nah, kalau kita jadi karyawan aja gitu ya,
ya pasti berkurang lah ya income. Sekarang kita gaji dipotong buat pensiun, berapa sih uang pensiun gitu. Sekarang pensiun dipotong sekian, terus 10 tahun lagi, 15 tahun lagi inflasi udah berapa nilainya, itu sih. Jadi perjalanannya kenapa saya anggap bisnis bisnis gitu kan. Ini bisa jadi bisnis adalah yang akan menjadi bekal saya nanti untuk 5 atau sampai 10 tahun ke depan. Oke, jadi I think ini bagus banget dan thank you banget ya. Jadi kalau boleh kasih kayak semacam bukan motivasi tapi insight lah buat Manulifers untuk lakuin rekrut sama bangun tim. Apa nih yang mungkin dari Mele bisa share ke teman-teman juga untuk buat closing statementnya nih. Kira-kira apa yang bisa di-share? Jadi gini, tips untuk Manulifer dalam perjalanannya tentu saya masih learning by doing karena memang baru ini adalah jalan tahun ketiga, gitu kan. Trial and error itu masih ternyata ya sampai detik ini pun saya menemukan bahwa treatmentnya itu beda ya. Tiap orang tuh treatmentnya beda. Mungkin saya bilang A sama siapa? Siapa? Aku Johan. Oh iya, sama Johan. Dia nggak tersinggung gitu kan. Tapi saya mau ngomong gini, tanggapannya beda. Nah, di situ adalah challenge buat saya juga buat pengembangan diri di bisnis ini ya. Itu sih. Nah, kalau buat Manulifer adalah kalau teman orang yang saya ajak atau saya rekrut, and then saya harus apa? Saya harus personal sales atau saya harus rekrut. Nah, jalankan semua, nggak ada yang salah. Di sini nggak ada rumus baku, ya, nggak ada rumus baku kayak fisika, matematika, nggak ada. Semua nggak ada yang salah. Cara apapun dicoba, silakan, tuh kan. Jadi terserah kamu mau coba di active income, mau personal sales, silakan. Kamu mau bangun tim, silakan. Tiap orang beda-beda. Dia aku lebih suka jualan di PHP sama nasabah, aku nggak baper, udah biasa ditolak, udah biasa. Tapi kalau sama teman, aku udah develop, dia udah pinter, kemudian WA nggak dibales di PHP, atau mungkin ini agent kita udah pinter, dia hijack sama insurance lain, memungkinkan kan, gitu kan? Karena kami di sini kan nggak gaji ya, dia nggak datang pun janjian ketemu gitu, dia nggak datang kita nggak bisa marah, ya kan? Oh ya sudah, gitu kan? Nah jadi di sini kembaliin lagi, temukan, explore diri teman-teman di sini. Kamu ada di mana, gitu kan? Kamu lebih di aktif atau passive income? Kalau mau jalankan dua-duanya, bagus banget. Itu which is yang saya lakukan saat ini ya, karena saya masih muda. Tadi ngomong udah tua, sekarang masih muda dalam arti masih muda itu masih produktif dan saya masih punya tenaga, gitu kan? Dan saya juga ada waktu, gitu kan? Jadi dua-duanya saya lakukan. Tuh kan, jadi personal sales iya, saya rekrut, bangun tim, develop tim juga iya, gitu kan ya. Semuanya bagi waktunya gimana? Iya, sambil jalan aja semua, gitu kan. Nanti kita akan menemukan ritmenya masing-masing seperti apa, kayak gitu sih. Jadi teman-teman yang masih muda nih, which is kalau saya pribadi saat ini pun saya ngomongnya, kenapa saya buang waktu saya 15 tahun dulu ya, gitu kan, kenapa sih nggak dari awal gitu kan. Tapi ya sudah lah ya, semua juga manusia dipertemukan bukan buat satu kebetulan kan ya. Iya. Jadi kenapa saya baru ditemukan sama Jo, sama Cielon untuk menekuni bisnis ini, kenapa baru 2 tahun yang lalu, kenapa nggak dari dulu? Karena saya main sepeda sama mereka berdua juga udah dari 5 tahun yang lalu gitu kan. Tapi ya memang ya itulah waktunya ya, Tuhan setting. Nah saya di sini, makanya saya teman-teman di sini di tim ini kita mau ngajak anak-anak muda gitu kan, bahwa which is ini bisa jadi pilihan loh. Bahkan teman-teman pun yang sekarang masih kerja kantoran gitu kan, tapi nggak pernah menyarankan mereka kamu resign, ya kan, fokus di sini enggak, gitu kan, ya tetap aja gitu kan, seperti biasa. Selama kamu punya komitmen, selama bisa bagi waktu, duit gitu kan. Nah, nanti ya kalau buat teman-teman yang sekarang masih kerja atau masih punya kantoran, mindsetnya adalah ini bisnis kamu nanti pada saat kamu pensiun dari kantor. Di sini teman-teman yang masih kantor ya bangun networking, gitu sih kita. Jadi ya
Itu sih, jadi kita nggak pernah nyaranin orang kerja di mana kamu resign full time di sini, enggak. Justru ya lakukan apa yang udah kamu lakukan di sini, tapi ya nama itu tadi ya, namanya kerja ya, kita mau dapat lebih ya harus kerja keras. Kita masih muda, katanya tua mau foya-foya, muda kerja keras ya kan. Iya. So teman-teman, I think ini bagus banget ya. Jadi kalau teman-teman lihat sharing dari Melia ini, TOP BGT top banget, dan thank you udah ngeluangin waktu. Jadi pastinya karena kemarin habis gala dinner, nanti harus balik dulu kan ke Jogja, ke Surabaya, ya, sebelum nanti lanjut ke conference ke Turki, ya kan? Ya, Awal Juni. Jadi thank you banget Melia buat sharingnya. Sama-sama. Dan pastinya juga bermanfaat buat teman-teman Manulivers yang lain, dan stay tune terus, terutama di channel kita banyak sekali ada segmen-segmen baru. Tentunya pastinya yang paling utama adalah segmen rekrutmen. Stay tune terus, dan sekali lagi teman-teman semua semangat pagi. Thank you teman-teman. Bye bye.